Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tufus, kembali lagi di channel kita Tufus Cash. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu guru yang termotivator dan juga terdisiplin loh, yaitu Bapak Usman. Tepuk tangan untuk Bapak Usman. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, izinkan kami selaku host untuk memperkenalkan diri. Saya Rachel Faiza Idris dari kelas 10 RPL 1. Saya Farid Rawan dari kelas 10 Animasi 1. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Tunggu Rahel, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita bacain dulu nggak sih riwayat hidup Bapak Usman? Oke, saya akan membacakan riwayat Pak Usman. Yang pertama, nama lengkapnya Muhammad Usman, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 13 September tahun 1986, usia 38 tahun. Tempat tinggal Jalan Marzuki 8, RT 9, RW 14, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Pendidikan SD Muhammadiyah 2 Jakarta pada tahun 1998, MTS Daerah Kolam Banten, SMA Daerah Kolam Banten, S1 Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Jakarta, S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016, staf pengajar Mapel PAI, SMP dan SMK di Sekolah Pancasakti Jakarta Selatan. 2016, staf pengajar Mapel PAI di SDIT Al-Lauzah Ciputat. 2016 sampai 2019, staf pengajar Mapel PAI di SMK Kaula Indonesia Jakarta Timur. Dari tahun 2019 sampai sekarang, staf pengajar Mapel PAI di SMK Negeri 71 Jakarta Timur. Nah, moto hidup beliau itu, berani hidup, tak takut mati, takut hidup, jangan mati, takut hidup, mati saja. Keren banget nggak sih motonya? Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama. Gimana SMK Negeri 71 Jakarta ini didirikan dan apa yang menjadi latar belakang pendirian sekolah ini, Pak? Baik, untuk Sobat Tufus, kali ini kita diberikan kesempatan untuk mengisi podcast. Untuk pertanyaannya terkait dengan latar belakangnya, SMK Negeri 71 Jakarta menjadi bagian dari 10 unit sekolah baru yang didirikan pada tahun 2019 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada saat itu beliau Bapak Gubernur Anies Baswedan punya sebuah impian, misalnya menginginkan warga DKI Jakarta, khususnya para pemuda-pemudi ya, untuk mencerminkan sebuah sifat seperti Albert Einstein. Jadi dari ke-10 sekolah itu diantaranya banyak arahnya kepada sistem informasi teknologi, lalu seni kreatif, dan juga beberapa kejuruan yang berkaitan dengan dunia pariwisata dan dunia otomotif dan lain halnya. Lalu untuk latar belakangnya, 71 ini berada di wilayah Pulau Jahe di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Kita kebetulan berseberangan atau bersebelahan dengan SMK Negeri 69. Jadi kalau dibilang wilayah Cakung itu SMK Negerinya baru punya 2, 69 dengan 71 Jakarta. Termasuk menjadi salah satu sekolah favorit atau sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik, khususnya di wilayah Kecamatan Cakung. Oke gitu Pak. Pastinya di setiap sekolah itu pasti punya ciri khas masing-masing ya Pak ya. Nah kira-kira tuh apa sih Pak yang membedakan 71 sama sekolah lain? 71 itu sekolah yang kalau bisa dibilang itu ketertiban dan kedisiplinannya juga oke banget ya. Mulai dari kegiatan kita di pembiasaan setiap pagi itu ada upacara bendera, tilawah Al-Quran, lalu juga kegiatan literasi dan namanya senam pagi dan seterusnya. Lalu juga dari kedisiplinan siswa kita sudah
berusaha untuk mewujudkan siswa-siswi yang tertib secara seragam, lalu disiplin secara waktu, dan juga berbudi pekerti yang luhur ya, mulai dari sikap, perbuatan, perkataan, dan juga tindak sikap di sekolah selama proses pembelajaran dan pembinaan di SMK Negeri 71 Jakarta. Mungkin Bapak bisa jelasin secara singkat profil umum SMK Negeri 71 Jakarta, kayak jumlah siswa, fasilitas, sama program unggulannya, Pak? Ya, untuk SMK Negeri 71 Jakarta di tahun pertama berdirinya 2019 itu kami hanya dengan 9 orang guru dengan 3 orang di bidang tata usaha. Jadi total kami itu waktu pertama itu adalah 12 orang ya. Jadi dengan 12 orang itu kita dapat kesempatan numpang di SMK Negeri 46. Kebetulan mereka punya lokal lebih di bagian belakang, jadi kita menggunakan kelas tersebut ya untuk RPA 1 kelas, lalu animasi 1 kelas dengan DKV 1 kelas. Itu angkatan pertamanya. Saat ini kita masuk di angkatan kelima dan telah berhasil meluluskan 2 angkatan. Angkatan pertama itu di tahun 2022, angkatan keduanya 2023, dan yang rekor terbanyak adalah di angkatan 2023 kemarin ya, dengan total 9 kelas ya, kurang lebih sekitar 216 siswa kalau nggak salah itu ya. Lalu untuk jumlah siswa kita saat ini di angka 500 lebih ya, itu juga adalah sebuah tantangan bagi kita, khususnya dari Dewan Guru lalu pihak sekolah, bagaimana menyeimbangkan antara proses pendisiplinan, pembelajaran, lalu kebiasaan baik bagi seluruh siswa, hingga semuanya terbentuk menjadi sebuah output yang baik di siswa, tidak hanya ketika mereka berinteraksi di dalam sekolah, tapi juga output yang terbaik ketika mereka berinteraksi di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Kalau dilihat-lihat dari siswa-siswinya tuh pasti mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda ya Pak ya. Nah itu cara guru-guru di sini mengakomodasikan setiap pendidikan di setiap siswa tuh gimana sih Pak? Ya, berkaitan dengan pola pembelajaran ya, atau sebuah hal yang sifatnya keunikan ya, yang memberikan kepada setiap individu itu masing-masing dari kita sesuai dengan garis-garis pembelajaran ataupun disesuaikan dengan kurikulum yang ada saat ini, khususnya kurikulum Merdeka, lebih kepada eksplorasi bagaimana siswa memahami materi dan juga bagaimana dia menyelesaikan rangkaian tugas-tugas ya. Jadi kita tidak terbentuk kepada satu satu dominan khusus yang mengharuskan kalian harus ini enggak, tapi lebih dieksplor kepada ini siswa yang A punya keunikan seperti ini, maka dia cara mengerjakan tugasnya seperti ini, cara menyelesaikan rangkaian pekerjaan dari gurunya dengan hal yang berbeda, dengan tujuan yang satu itu sangat dimungkinkan, apalagi kita berada di kurikulum Merdeka yang bisa memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu lebih kepada student center. Selanjutnya, kan setiap sekolah pasti memiliki visi dan misinya tersendiri ya Pak. Kira-kira apa sih visi dan misi dari SMK Negeri 71 Jakarta ini? Terus gimana cara sekolah ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya, secara global sekolah SMK Negeri 71 Jakarta punya visi mewujudkan dan membentuk siswa yang berkarakter, yang berketuhanan yang Maha Esa, dan secara implementasinya diturunkan ke dalam misinya ya. Misi itu kalau nggak salah di 71 itu ada 5 ya misinya itu, mulai dari meningkatkan keimanan, lalu yang kedua adalah meningkatkan proses pembelajaran, lalu ketiga bagaimana membentuk
siswa yang berkebutuhan sesuai dengan zamannya, ya, teknologi informasi dan seni kreatif. Lalu keempat itu juga berkaitan dengan bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan sebuah karakter baik kepada siswa, dan juga yang paling penting adalah yang kita rasakan bagaimana sekolah bisa mengeluarkan output yang terbaik bagi siswa, sehingga siswa-siswi ini bisa diterima baik di dunia industri maupun di dunia usaha. Oh gitu ya Pak. Terus gimana visi misi tersebut bisa mencerminkan komitmen sekolah terhadap pengembangan siswa yang ada di SMK 71 Jakarta ini Pak? Ya, sekolah senantiasa berkomitmen terhadap visi misi tersebut, ya, dengan garis-garis besar visi misi itu diterapkan dengan kedisiplinan, lalu proses pembelajaran, dan juga hal-hal yang sifatnya tantangan bagi siswa dan siswi yang ada di 71. Gitu Pak. Oke, selanjutnya Bapak bisa kasih gambaran nggak tentang perkembangan terkini SMK 71 Jakarta seperti peningkatan fasilitas atau prestasi siswa? Ya, untuk pengembangan sekolah tentunya memang sangat berasa ya. Saya pun yang mungkin di tahun 2019 ini sudah pertama ditugaskan di 71. 71 itu ya awal sekolah itu ya adalah lapangan. Ya, tanah ini milik Pemprov DKI, awalnya dia lapangan, dan lalu di sana juga disediakan fasilitas untuk bagaimana siswa bisa bersemangat dalam olahraga, ya, fasilitas olahraga yang disediakan, lalu siswa juga disediakan untuk fasilitas kehidupan secara pembelajaran itu kita mulai dari pagi sampai sore hari itu juga diupayakan untuk pengadaan sarana koperasi dan seterusnya. Itu merupakan sebuah proses pengembangan sekolah yang menurut saya dari tahun ke tahun itu cukup meningkat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga sekolah. Oh gitu Pak. Kira-kira program dan inisiatif apa sih Pak yang diterapkan sekolah ini untuk menjaga kebersihan sama keamanan sekolah ini Pak? Ya, untuk program kebersihan dari sekolah itu ya memang kita sudah berusaha mengupayakan ya. Di awal itu sudah ada namanya bank sampah, lalu juga ada penyediaan tempat-tempat sampah di selasar sekitar lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Lalu untuk program peningkatan keamanan ya juga kita sudah dirasakan di beberapa titik di lingkungan sekolah sudah disediakan namanya CCTV untuk pemantauan kegiatan aktivitas baik siswa yang sedang di dalam sekolah maupun orang luar atau pihak luar yang berkunjung ke dalam sekolah. Itu menjadi sebuah program yang mungkin bisa dibilang sangat efektif ya untuk dapat meningkatkan keamanan dan rasa kenyamanan kita selama mengikuti program pembelajaran di dalam sekolah. Oh ya guys, sekian untuk Tupuskes kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang terima kasih juga untuk Pak Usman karena telah meluangkan waktunya. Ya, untuk terima podcast kasih ini. banyak. Buat kalian yang nonton jangan lupa Like, comment, dan subscribe. channel ini dan nantikan channel-channel berikutnya. See you guys.